Program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo sudah berjalan di sejumlah daerah. Tapi anggaran yang besar jadi persoalan. Hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana setidaknya ada 20 atau 71 triliun rupiah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Muncul pula rencana APBD bakal menyumbang dana untuk program ini. Tak main-main, ditargetkan ada 5 triliun rupiah dari APBD untuk itu. Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Ashabul Kafi. Assalamualaikum Pak Ashabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada juga pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia, Pak Eko Prasojo. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mbak Adisti. Selamat pagi, pemirsa. Semoga senantiasa sehat. Iya. Ini kan kalau kita lihat ya, niat baik dari Presiden Prabowo Subianto ini tentu kita harus apresiasi karena melakukan atau menggelar makan bergizi gratis kepada seluruh anak-anak, dan bahkan tadi Pak Prabowo sudah minta maaf begitu ya kalau di awal-awal tahun ini makan bergizi gratis tidak semuanya bisa menikmati anak-anak begitu ya. Tapi kemudian Pak Prabowo mengatakan nanti di akhir 2025 akan dijanjikan semua anak-anak Indonesia ini akan mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, yang kemudian menjadi sorotan adalah soal dananya. Dana yang kemudian tidak mencukupi ini ada usulan diambil dari APBD. Nah, kalau Pak Ashabul Kafi sendiri melihat dana APBD ini diperlukan untuk bisa menyumbang atau berkontribusi sebagai MBG makan bergizi gratis, menyokong dana MBG ini seperti apa? Apakah Anda setuju? Pasti saya setuju ya. Karena kalau memang Republik ini, kita ini serius untuk mencetak generasi emas di tahun 2045, seharusnya kita tidak perlu ragu untuk menggunakan APBD. Untuk apa PAD besar kalau tidak dapat berkontribusi untuk kemajuan anak-anak bangsa ini? Memang tidak semua daerah memiliki PAD yang tinggi, tapi tadi Menteri Dalam Negeri juga sudah menyinggung bahwa untuk tahun 2025 ini kan menargetkan 5 triliun yang bisa dikontribusikan melalui APBD yang ada. Karena kita harus sadar bahwa data itu tidak pernah bohong. Indonesia hari ini berada di urutan teratas angka stuntingnya di Asia Tenggara. Sehingga ini perlu menjadi tanggung jawab bersama kita. Terkait MBG ini kan seharusnya disikapi bukan hanya program nasional. Ini adalah program nasional. Sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat adalah satu kesatuan yang harus bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini demi masa depan anak kita. MBG ini bukan hanya persoalan fiskal, bukan persoalan angka-angka saja, tapi ini persoalan masa depan anak-anak. Seperti saya katakan tadi, mimpi kita generasi emas 2045 itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa support dan dukungan gizi yang cukup pada hari ini. Tapi kemudian begini, bagaimana dengan daerah yang APBD-nya bisa dikatakan pas-pasan atau bahkan kurang? Ini gimana nih? Ataukah nanti mekanismenya akan ada subsidi silang atau semacamnya? Ya, saya kira nanti kan tentu untuk daerah-daerah yang memang memiliki APBD sangat kecil, tentu tidak akan mungkin juga bisa dipaksakan. Tapi kan beberapa kabupaten kota dan provinsi di Indonesia ini kan memiliki APBD yang cukup besar ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri seperti Kabupaten Badung, kemudian Kota Surabaya, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan itu saya ketemu kemarin beberapa pejabat di Sulsel itu sudah mengalokasikan kurang lebih 80 miliar untuk MBG untuk di tingkat provinsi di tahun 2025 ini. Itu menunjukkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah ini memiliki tanggung jawab dan berempati untuk berkontribusi di dalam penanggulangan dana APBD, dana BMBG ini yang masih mengalami tantangan.
Oke. Nah, ini Saya ya. ke Pak Eko. Pak Eko, kalau Anda melihat dari segi kacamata pengamat begitu, dengan rencana untuk menyokong makan bergizi gratis ini diambil dari dana APBD, apakah tepat begitu langkah ini atau usulan ini? Ya, karena sudah, terima kasih ya Mbak Disti, terima kasih juga Pak Sabul Kafi ya. Ya, menurut saya sih memang karena sudah menjadi program prioritas nasional ya, maka pemerintah pusat dapat saja meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program MBG ya. Ya, karena kita berprinsip bahwa Pemda itu menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia secara nasional ya. Apalagi keterlibatan Pemda pada tahun ini seperti disampaikan oleh Pak Mendagri tadi itu masih bersifat sukarela, bergantung kepada kapasitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing ya. Tapi meskipun demikian ya, karena rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 ini sudah ditetapkan dan segera dilaksanakan ya pada bulan Januari ini, tentu harus pula dijamin bahwa rencana pembangunan Pemda itu harus sesuai dengan APBD yang tidak terganggu ya. Nah, tentu ini membutuhkan penyelarasan berbagai program ya yang sesuai dengan program MBG itu sendiri. Artinya apa? Bahwa ini menjamin ya agar tidak terjadi, tadi sampaikan oleh Pak Presiden juga, hal-hal penyalahgunaan anggaran di lapangan dan juga dapat menjadi temuan material maupun prosedural dari Badan Pemeriksa Keuangan. Karena kita juga yakin bahwa pemerintah daerah kan punya kebutuhan dan rencana anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan pada apa yang menjadi potensi dan harapan masyarakat ya. Sehingga ini juga tentu harus Diperhatikan. diperhatikan gitu. Nah, Jadi tadi Anda menyebutkan daerah ini kan sudah punya rencana, sudah punya prioritas begitu ya, anggarannya juga sudah dialokasikan. Kemudian ketika ada usulan seperti ini, dampak apa yang kemudian bisa ditimbulkan dari usulan adanya dana APBD untuk menyokong MBG ini? Apakah nanti akan ada program-program di daerah yang harusnya tahun ini bisa terlaksana jadi terhambat atau seperti apa? ya sebenarnya seperti ini ya menurut saya. Jadi memang dalam rencana anggaran dan kegiatan tahunan itu memang masih banyak pula hal yang bisa diefisiensikan ya. Kalau saya melihat hampir beberapa lama waktu ini mengamati sistem perencanaan anggaran di pemerintahan daerah, itu masih banyak hal-hal yang bisa diefisiensikan ya dari belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah ya dari berbagai program dan kegiatan. Ya, jadi ya ini memang sudah menjadi rahasia umum ya bahwa ya, banyak program-program yang orientasinya masih pada kegiatan, belum outcome dan impact. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin masih bisa dirampingkan ya, diselaraskan dengan program-program MBG gitu. Artinya kita berfokus pada bagaimana menjaga efisiensi dan efektivitas program itu sendiri. Ya, jadi tujuan outcome-nya masih bisa tercapai, tetapi efisiensi anggaran bisa dilakukan untuk menopang atau juga membantu program MBG di lapangan gitu ya. Nah ini. Nah yang kedua tentu prioritas ya. Mana-mana prioritas yang mungkin masih bisa tetap dicapai dengan membuat tahapan pelaksanaan anggaran ya. Apakah misalnya tahun ini bisa dilaksanakan sebagian daripada target outcome tersebut, ya kemudian bisa dicapai pada target pada tahun berikutnya ya, tahun 2026 gitu ya. Nah, jadi ini memang menurut saya ya kita harus telaah kembali semua anggaran di APBD itu dan seperti tadi disampaikan oleh juga Bu Kofifa, artinya kalau Jawa Timur bisa mengalokasikan itu, berarti mereka juga sudah melakukan telaah kembali terhadap
efisiensi dan efektivitas rencana Oke, kegiatan itu kan anggaran. untuk di Jawa Timur yang mungkin APBD-nya mumpuni begitu, taruhlah di Jawa Timur atau di Jakarta. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib daerah-daerah yang kita tahu, daerah-daerah terpencil yang APBD-nya saja pas-pasan atau bahkan bisa dikatakan malah kurang lagi nih. Nah, Ya, gimana nih kalau misalkan untuk ini, apakah wajib juga untuk menyumbang atau seperti apa nantinya? kalau saya lihat tadi pernyataannya Pak Mendagri itu kan masih bersifat sukarela dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing Pemda ya. Jadi ini sangat bijaksana menurut saya melihat memang kapasitas fiskal ini kan berbeda-beda ya. Apalagi di sejumlah pemerintah daerah ya, di kabupaten kota dan juga di provinsi, belanja pegawai itu sekarang membengkak setelah adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau PPK itu. Mhm. Dan ini cukup saya lihat memberatkan ya belanja pegawai yang semakin tinggi dengan rekrutmen PPK ini. Jadi kalau di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu kan belanja pegawai maksimum 30%. Nah sekarang sudah ada yang 40%, Pak, baru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini memang patut juga menjadi perhatian Hmm, meningkatnya belanja pegawai di daerah. kabupaten kota dan juga provinsi Mhm. yang mungkin ya ini menjadi perhatian ya. Artinya tahun ini kan saya pikir masih bersifat sukarela ya. Artinya diminta untuk melakukan efisiensi. Kalau memang tidak bisa efisiensi ya berarti harus dilaporkan kepada pemerintah pusat ya untuk mendapatkan perhatian dan keringanan dari pemerintah pusat itu. Oke, jadi Demikian. mungkin skemanya ketika rencana-rencana anggaran daerah ini ada yang diefisiensikan. Mungkin salah satunya adalah soal tadi yang Anda sebutkan belanja pegawai begitu ya, Ya. Pak Eko. Nah, kalau menurut Anda dari pandangan Anda, berapa persen kemudian dana sukarela atau berapa persen lah maksimal dari total anggaran APBD yang kemudian bisa disokong atau bisa diberikan kepada pemerintah pusat untuk bisa menjalankan makan bergizi gratis ini tanpa kemudian mengganggu rencana-rencana anggaran dari alokasi anggaran daerah begitu ya. Jadi tidak terganggu. Ya, saya belum menghitung secara pasti ya. Tapi ini pengalaman saya ya, hampir 20 tahun ini mengamati sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, SAKIP ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lihat itu sebenarnya bisa dihilangkan atau dihapus atau dikurangi dengan tetap outcome dan impact yang tercapai gitu ya. Nah ini, ya kalau angkanya mungkin saya tidak bisa sebutkan secara pasti ya. Tergantung pada kemampuan kita untuk menelaah anggaran. Ya, mungkin antara kira-kira maksimum sekitar 5% tahun ini itu masih bisa bisa diefisiensikan ya. Hmm. Artinya apa? Kalau kita lihat kan banyak program itu yang kegiatan-kegiatannya itu seperti misalnya sosialisasi, kemudian perjalanan dinas ya. Nah, itu program-program atau kegiatan-kegiatan yang mungkin masih bisa dihilangkan ya untuk dengan tetap menjamin outcome dan impact-nya masih tercapai. Saya yakin karena pengalaman itu banyak sekali pemerintah daerah yang saat ini juga semakin berkembang belajar bahwa banyak kegiatan yang bisa dihilangkan, artinya anggaran itu diefisiensikan untuk menjamin efektivitas, Hmm. tidak mengabaikan outcome dan juga dampak dari program kegiatan tersebut itu loh. Mhm, oke, kalau saya bisa tanya selanjutnya, apakah kemudian dengan daerah-daerah terpencil ini pengelolaan anggaran mereka sudah baik selama ini? Ini masih banyak Mbak, karena kalau dari data SAKIP saja, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, artinya bagaimana perencanaan penganggaran itu dilakukan setiap tahun, itu kira-kira 45% dari kabupaten kota itu masih nilainya di bawah 70 ya. Jadi hanya beberapa provinsi dan kabupaten kota yang sudah mendapatkan nilai A atau AA ya, bahkan AA itu sangat terbatas ya. Jadi artinya apa? Ya memang kita tidak menyalahkan mereka, tapi mereka terus belajar ya. Jadi artinya setiap tahun terjadi peningkatan Hmm. kualitas anggaran mereka meningkat terus. Itu terbukti bahwa pemerintah daerah yang memiliki nilai SAKIP lebih banyak itu lebih tinggi semakin banyak gitu ya.
Artinya apa? Mereka terus belajar bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dihilangkan, dirampingkan. Nah, tahun ini saya menduga itu akan meningkat juga kabupaten kota yang memiliki nilai sakit lebih baik. Artinya apa? Banyak program dan kegiatan yang mungkin tidak diperlukan bisa dihapus atau dihilangkan, ya, diefisiensikan itu loh. Saya yakinnya dari pengamatan saya, penelaan saya terhadap laporan akuntabilitas yang setiap tahun itu disampaikan kepada Kementerian Pan-RB dalam konteks manajemen kinerja pembangunan, yaitu perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran setiap tahun itu ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diefisiensikan menurut saya. Jadi ini juga bisa menjadi kesempatan, momentum untuk Ya, daerah-daerah bisa kembali menilik-menilik lagi anggaran-anggaran mana yang kemudian harus diefisiensikan untuk demi menyumbang atau menyokong dana makan bergizi gratis ya. ya, Eh, jadi artinya ada proses learning ya. Proses aha. learning itu meningkatkan kemampuan mereka di dalam menyusun rencana anggaran yang lebih efisien dan efektif. Karena saya tahu bahwa hampir setengah dari kegiatan-kegiatan itu, terutama daerah-daerah yang belum mendapatkan nilai sakit yang bagus, itu setiap tahun bisa dilikuidasi itu atau bisa dihilangkan. Nah ini, dengan bertanya apa manfaatnya kegiatan ini untuk mencapai outcome kepada masyarakat gitu. Nah ini, jadi seperti itu Mbak Adisti kira-kira. Oke, ini juga menjadi bahan pembelajaran juga ya, waktu pembelajaran juga untuk daerah-daerah untuk bisa mengefisiensikan lagi anggaran mereka untuk mengalokasikan anggaran daerah begitu ya. Nah, saya ke Pak Asabul. Pak Asabul, kalau APBD saja kemudian bisa diusulkan untuk menyokong makan bergizi gratis. Nah, ada nggak sih sebenarnya rencana gitu ya DPR gitu untuk bisa juga dengan sukarela membantu pemerintah pusat untuk bisa menyokong dana makan bergizi gratis ini untuk bisa Indonesia ini menciptakan Indonesia emas di 2045. Tapi jangan dijawab dulu Pak Asabul, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal adanya usulan dana APBD yang diusulkan untuk bisa membantu atau menyokong dari program makan bergizi gratis. Masih bersama saya ada Pak Eko, kemudian ada Pak Ashabul. Tadi Pak Eko sudah menyinggung soal ini jadi momentum ya, ini jadi kesempatan untuk daerah-daerah proses learning, proses belajar begitu ya, untuk bisa mengefisiensikan program-program mana dari daerah yang kemudian penting begitu ya untuk dialokasikan anggarannya begitu, daripada untuk program-program yang dalam tanda kutip tidak penting ya mending dananya untuk makan bergizi gratis yang sudah jelas, sudah nyata untuk anak-anak Indonesia demi menciptakan Indonesia emas di 2045. Nah, kalau dari Pak Ashabul sendiri, apakah sudah ada pembicaraan di internal Komisi 9 DPR untuk nantinya akan memanggil pemerintah untuk membahas soal usulan ini, tindak lanjutnya seperti apa dan nanti mekanismenya akan seperti apa, Pak Ashabul? Tentu kita akan panggil ya BGN ini untuk kita akan terkait anggaran APBN yang sudah kita setujui 71 triliun. Ternyata masih membutuhkan kurang lebih 100 triliun lagi untuk menyasar 9 juta anak yang masih mengalami ancaman gizi buruk. Hanya itu inisiatif beberapa pemerintah daerah. Tentu kita akan komunikasikan dengan BGN agar potensi ini bisa menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi anggaran yang dibutuhkan oleh program MBG ini. Yang penting juga saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa kalau hari ini masih bersifat inisiatif, saya sarankan agar bupati-bupati yang nanti dilantik di bulan 3 pasca pelantikan sedapat mungkin menjadikan MBG ini masuk dalam RPJM-nya. Bupati-bupati terpilih nanti itu kan diwajibkan membuat RPJM.
Nah, saya menyarankan agar MBG ini masuk dalam salah satu program RPJM. Jadi bukan hanya sekedar inisiatif sendiri, keikhlasan sendiri kan, tapi dia harus menjadi salah satu program di RPJM di pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan ya. Artinya ini sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab daerah terhadap penanganan stunting di Republik ini, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa data yang ada itu kan tidak pernah bohong, bahwa Republik ini memang masih berada di tingkat paling atas tertinggi angka prevalensi stuntingnya di Asia Tenggara. Dan salah satu solusinya adalah dengan memberikan asupan gizi yang cukup kepada Anak-anak. Ya. Jadi dalam rapat kerja ke depan dengan pemerintah, kita akan membicarakan secara khusus program ini. Kalau ada usulan begitu ya, triliunan dana APBD bakal diusulkan untuk bisa membantu makan bergizi gratis. Nah, kalau secara sukarela, sebenarnya DPR sendiri dengan anggota 575 begitu, secara sukarela bisa nggak sih untuk juga bisa menyokong begitu dari gaji anggota dewan begitu ya, dipotong untuk bisa membantu program makan bergizi gratis. Ini ada 575, kalau dipotong 1 juta atau 2 juta aja kan berapa itu Pak Ashabul? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Sekali kalau memang itu harus kami lakukan, dan saya kira teman-teman di DPR itu tidak akan keberatan. Kalau saya pribadi sih tidak. Anda pribadi tidak masalah ya? Nggak ada masalah. Coba kan ini nggak semudah itu kan, nanti kita dianggap apalah gitu kan. Itu kita harus bicarakan dengan baik lah. Saya kira 1 juta 2 juta tidak sebat apa sih dibanding katakanlah pengeluaran di anggota DPR ini kan, pengeluarannya cukup banyak juga kan, itu kan bisa dilakukan efisiensi juga. Katakanlah mungkin ada juga kontribusi ke partai, bantuan ke konstituen, itu kan mungkin bisa diatur. Saya pikir nantilah itu membutuhkan pembicaraan tersendiri lah di DPR nanti. Tapi kalau Anda pribadi ya sukarela saja ya, kalau misalkan nggak ada masalah lah itulah. Kalau banyak anggota DPR yang juga punya sepemikiran dengan Anda begitu, bagus juga begitu, ada 575 anggota DPR kemudian yang secara sukarela setiap bulan gitu dipotong gajinya untuk bisa menyokong makan bergizi gratis, karena kan Anda juga perwakilan dari rakyat begitu ya Pak Ashabul. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini kalau kita lihat, saya baru saja membaca salah satu artikel di salah satu Provinsi Sumatera Selatan, kalau tidak salah, iya betul. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan dana makan bergizi gratis dari anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Tanggapan Anda, respon Anda, tepatkah? Ya, ini bisa juga menjadi salah satu opsi ya. Tentu saja ini nanti perlu mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi ya. Nah ini, jadi saya pikir ini bisa jadi selain efisiensi tadi itu, memang ada anggaran-anggaran yang masih terbuka dan dengan persetujuan DPRD bisa dialokasikan untuk makan bergizi gratis ya. Mungkin saya ingin memberikan catatan ya, Mbak Disti ya. Sebenarnya yang paling harus kita jamin itu soal akuntabilitas implementasi programnya itu sendiri gitu ya. Kalau anggarannya mungkin masih bisa dicarikan gitu loh. Tapi yang paling penting seperti disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo tadi itu kan secara administratif ini harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Artinya apa? Bahwa itu harus akuntabel ya. Akuntabel itu artinya benar-benar bisa sampai kepada anak-anak yang memang tadi disampaikan oleh Pak Ashabul Kafi menderita stunting ya dan seterusnya. Jadi mungkin perlu ada prioritas atau pemetaan daerah ya, yang ini tentu sudah mungkin juga dilakukan oleh BGN ya. Daerah-daerah yang perlu menjadi prioritas untuk tahap pertama ini pada tahun 2025 mendapatkan makan bergizi gratis ini MBG, melihat keterbatasan anggaran yang kita miliki. Jadi kalau anggarannya terbatas, tentu kita harus prioritas siapa saja yang bisa menjadi target group gitu ya. Ini penting menurut saya. Yang kedua, kita sebenarnya bisa juga
memperkenalkan kembali apa yang dulu pernah ada pada masa Orde Baru, yaitu anak asuh ya, jadi program anak asuh nasional. Artinya itu bisa juga dititipkan kepada, ya mungkin bisa juga filantropi ya, kemudian juga bisa dari CSR perusahaan atau mungkin sumbangan dari komite sekolah ya, dalam program yang kita sebut atau untuk membangun solidaritas dalam program anak asuh nasional. Artinya itu dititipkan orang tua, ya kalau tadi 1 juta misalnya, kalau anggarannya 10 sampai 15 ribu, itu kan sudah berapa anak asuh yang dipegang oleh atau yang bisa menjadi anak asuh dari para donasi. Itu misalnya cara lain, kalau misalnya APBN, APBD tidak lagi memiliki anggaran yang cukup, ya maka bisa juga melalui program anak asuh nasional untuk MBG gitu. Nah ini pernah juga ya, artinya bisa dilakukan, dan ya ini sebenarnya juga untuk mempraktekkan prinsip gotong royong dan juga solidaritas kebersamaan masyarakat ya, untuk mengentaskan problem stunting ini ya, menurut saya gitu. Kalau memang anggarannya terbatas, berarti tadi ada 2 opsi yang Anda sebutkan ya Pak Eko ya. Yang pertama adalah diklasterkan lagi, diprioritaskan lagi daerah-daerah mana yang kemudian benar-benar membutuhkan makan bergizi gratis, anak-anak yang benar-benar membutuhkan makan bergizi gratis, anak-anak yang berada di daerah terpencil, di bawah garis kemiskinan begitu ya Pak Eko ya. Dan yang kedua adalah soal menggerakkan lagi, menghidupkan lagi soal gerakan orang tua asuh begitu ya Pak Eko. Nah kalau dari Pak Sabul sendiri, Anda setuju dengan usulan Pak Eko tadi? Ya, Perlu ada pekajian ulang lagi, mengklasterkan lagi mana-mana daerah-daerah yang kemudian harus diprioritaskan mendapatkan MBG anak-anaknya? ya, dalam dialog kita tanggal 16 kemarin saya sudah sampaikan. Saya sepakat untuk kembali menyasar ulang, artinya memprioritaskan wilayah-wilayah ya atau daerah-daerah kantong miskin, itu yang jadi prioritas dulu untuk diberikan fasilitas MBG. Nah, sehingga kehadiran MBG ini betul-betul terasa ya bagi anak-anak kita yang memang sangat terdesak dan bukan makan bergizi gratis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, saya setuju banget bahwa kita bisa kembali membangkitkan yang namanya orang tua asuh. Di zaman Orde Baru, Pak Soeharto pernah dulu ada istilah bapak angkat kan. Bapak angkat artinya setiap kaya pada waktu itu bisa mengasuh anak miskin, anak-anak yatim, menyekolahkan dan membiayai mereka sampai kuliah bahkan. Ini kan luar biasa kontribusi yang bisa kita dapatkan melalui kehadiran orang tua asuh atau bapak angkat. Kemudian dana-dana CSR juga Mbak cukup besar. Laporan dari korporasi itu setiap tahun di Indonesia ini ada 12 triliun loh dana CSR itu. Jadi keran untuk dana CSR juga untuk bisa menyokong dana MBG ini harusnya juga bisa dibuka ya? 50% saja kita memanfaatkan dana CSR itu sudah sangat luar biasa. Kita berkontribusi di MBG. Nah yang terakhir ini kalau ingin saya sampaikan, kemarin kan kita singgung masalah zakat. Memang kalau masalah zakat ini agak repot karena di situ sudah jelas asnafnya. Tapi ada yang namanya zakat dan infak. Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat religius. Sehingga ketika menyangkut masalah kontribusi infak dan sedekah itu tidak terlalu sulit kita untuk mendapatkan dana itu. Saya contohkan gini ya. Di Indonesia ini hampir seluruh masjid yang ada di Indonesia itu mendapatkan dan memanfaatkan dana infak dan sedekah. Setiap masjid itu minimal 50 juta dia dapatkan dana infak dan sedekah yang dia kelola itu ya. Dari 800.000 masjid di Indonesia, itu artinya berapa? Ada kurang lebih 40 triliun. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Mungkin juga kita perlu melibatkan tokoh-tokoh agama untuk menyikapi program MBG ini sebagai program kebajikan
berbasis keimanan. Hmm. Nah, karena dana di situ cukup besar itu yang kita bisa manfaatkan. Oke. Nah, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Mhm. Kalau memang pada akhirnya memang kita harus ke sana ya, kita harus ke sana. Jadi sebenarnya ada berbagai macam skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyokong program makan bergizi gratis. Salah satunya tadi bisa Anda katakan membuka lagi kerjasama dengan pihak swasta, dana CSR untuk bisa menyokong makan bergizi gratis. Kalau dari Pak Eko sendiri, setujukah? Ya, itu salah satu alternatif atau beberapa alternatif yang mungkin ya. Saya lihat kemarin Singapura, negara maju itu, mereka itu mengandalkan juga dana-dana filantropi ya. Filantropi itu adalah dana-dana yang mungkin bisa diperoleh dari orang-orang kaya dermawan ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya hadir dalam acara filantropi untuk anak-anak mayopi ya. Anak-anak mayopi di Singapura itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Tidak dibiayai juga oleh orang tua yang bersangkutan, tapi mendapatkan dana dari filantropi. Jadi filantropi ini sumber dana yang mungkin masih bisa dipertimbangkan ya, karena mungkin banyak sekali orang-orang kaya yang barangkali mau mendermakan sebagian dari Harta kekayaan ya. harta kekayaannya untuk kegiatan-kegiatan ini, jadi Sosial. termasuk MBG ini jadi salah satu selain CSR ya. Selain CSR juga termasuk adalah memberdayakan komite sekolah. Kita jangan lupa bahwa setiap sekolah itu punya komite sekolah. Betul. Dan komite sekolah juga itu punya modal sosial ya. Modal sosial juga modal ekonomi yang cukup tinggi gitu. Jadi kita juga perlu memberdayakan komite sekolah. Saya pikir itu Mbak Adisti ya. Jadi sebenarnya banyak skema juga ketika memang dana APBD juga diperlukan untuk bisa menyokong makan bergizi gratis, begitu ada juga filantropi begitu ya untuk konglomerat Indonesia yang ingin berderma begitu ya, membagi harta kekayaannya untuk bisa mencerdaskan atau meningkatkan sumber daya manusia anak-anak Indonesia yang lebih unggul untuk mencapai Indonesia Emas di 2045, atau mungkin kemudian gaji dari anggota DPR begitu seperti Pak Ashabul yang dipotong 1 juta atau 2 juta untuk bisa menyukseskan program MBG ini begitu ya. Ini banyak sekali skema-skemanya yang bisa disokong untuk mensukseskan makan bergizi gratis ini untuk 5 tahun ke depan, karena memang kita tahu programnya ini jangka panjang. Terima kasih Pak Eko Prasojo telah bergabung bersama kami, pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia. Kemudian ada juga Pak Ashabul Kafi, anggota Komisi 9 DPR, sudah membagi waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi.